Baik, teman-teman. Selamat berjumpa lagi dan kali ini saya akan memulai episode dari kisah Ting yang berikutnya. Jadi kisah lanjutan. Baiklah, sekarang akan saya ceritakan kepada Anda kisah lanjutan Ting ini. Ini adalah episode ke-61. Berbekal dengan gelang emas dari Amajen, Ame bersama kedua anaknya Ting dan Jimmy memulai kehidupannya di Jakarta. Keluarga besarnya di Lampung mempunyai sebuah rumah kecil di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Walaupun rumah tua itu tua, dan kalau hujan bocor di mana-mana, paling tidak itu bisa menjadi tempat berteduh dan tidak bayar. Nah, meskipun keluarga besarnya sebenarnya keluarga yang kaya dan terhormat di Lampung, tetapi Mama Ting sendiri cuma janda miskin dan numpang hidup di rumah orang tuanya. Maka saudara-saudaranya pun juga tidak terlalu ambil peduli. Cuma Amajen yang perhatiannya besar kepada mereka. Ya memang kasih ibu itu luar biasa lah. Ya. Lagi pula kelakuan Ting yang luar biasa. Droga dalam bahasa Jawanya itu tidak patuh aturan. Itu membuat gara-gara di pasar Mambu sehingga seluruh teluk betung tahu anak setan keluarga Jen. Maka Ame harus kabur dari Lampung ke Jakarta untuk menyelamatkan nama baik keluarga ini. Nah, begitu sampai di Jakarta, yang pertama yang dilakukan oleh Ame yaitu adalah jual gelang emas dari Amajen. Kalau nggak dijual ini, nanti gimana dia bisa hidup dan punya modal usaha. Maka itu dia jual dan Ame membeli mesin jahit dan bahan-bahan pakaian. Ami ini memang mempunyai keahlian untuk menjahit. Jadi dia bisa membuat pakaian bayi dan cantik-cantik. Karena itulah nanti sampai akhir hayatnya Ame ini jualan baju bayi. Ame cari makan dengan buat macam-macam baju bayi, lalu dia menitipkannya di toko-toko perlengkapan bayi di daerah Roxy yang tidak terlalu jauh jaraknya dari rumah mereka yang di Tanjung Duren itu. Ting membantu ibunya dengan mengantarkan barang dagangan ke toko-toko itu. Sementara Jimmy yang masih sekolah, ya pergi ke sekolah. Ame bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Nah, ia juga tahu bahwa ia harus mendidik Ting supaya bisa mengendalikan emosinya. Anak ini kelakuannya gampang meledak. Sehingga kalau dia gampang meledak seperti itu terus, masa depannya pasti suram. Ame berharap pindah ke Jakarta adalah sebuah permulaan baru bagi Ting untuk mengubah kepribadiannya yang meledak-ledak. Pernah suatu ketika saat mengantar barang, Ting dan mamanya datang ke ruko itu pada jam 8 pagi. Hari itu mereka datang pagi-pagi karena kebetulan sekalian mengantar Jimmy ke sekolah. Mereka mengetok ruko perlengkapan bayi itu yang masih tertutup. Lama tidak ada yang buka pintu. Mama Ting ketok lagi pintunya. Sampai tidak berapa lama kemudian, bos pemilik toko itu keluar dengan wajah marah. Begitu lihat Ibu Ting, dia marah dan ngomel. Hei, lu tahu nggak sih ini jam berapa? Tanyanya dengan nada marah. Maaf kok, saya kepagian karena sekalian nganterin anak tadi. Ame tahu bahwa toko itu biasanya buka jam 10 dan sekarang dia datang jam 8 pagi. Dasar bego, toko belum dibuka jam segini tahu? Lu tunggu aja di luar, katanya dengan kemudian bos itu masuk lagi ke dalam dan menutup pintu itu lagi. Ting yang jadi anaknya jelas tersinggung dong. Mamanya dimaki-maki seperti itu oleh bos itu. Wah, brengsek banget nih orang, pengen gua tampar katanya dalam mati. Mah, orang itu kurang ajar banget katanya Gram.
udahlah Ting, kamu harus sabar jadi orang. Kalau kamu tidak sabar, malah semuanya nanti jadi masalah. Jadi orang sabar itu yang masalah mah selalu dihina, diinjek orang. Ting, jadi orang itu harus bisa memperhitungkan situasi. Coba kalau mama marah sama bos itu, lantas barang dagangan mama mau jual di mana? Dalam hati Ting masih panas. Dia berujar, sialan mak gua dipanggil bego. Pengen gua tendang dia. Ibunya mengetahui dia berkata seperti itu, dia berkata, memang orang itu bilang mama bego. Kamu tahu, Ting, mama pernah masuk rumah sakit jiwa. Jadi memang dulu pernah bego, Ting. Tapi mama sekarang sudah sadar dan tidak mau bego lagi buat ngurusin masalah kecil seperti itu. Ting terdiam. Ia tiba-tiba sadar semua masalah kehidupan yang mereka berdua sudah alami adalah akibat ketidakmampuannya dia untuk mengendalikan emosi. Ting, kalau kamu mau jadi sukses, jangan gampang emosian. Mau melakukan sesuatu, hitung untung rugi yang jelas. Kalau rugi, jangan lakukan. Semua harus dihitung untung ruginya, Ting. Ame memakai kesempatan itu untuk menasihati Ting. Akhirnya mereka berdua di luar toko itu berdiri kepanasan menunggu sang bos untuk mulai buka tokonya. Sambil merasakan sinar matahari pagi yang kata orang menyehatkan. Ting sambil kepanasan dan keringetan berpikir, aduh, jadi miskin itu pahit banget. Sepahit mie instan goreng yang digoreng gosong karena tidak direbus dulu, seperti yang pernah ia makan waktu masa kecilnya. Sudah pahit, nggak enak, tapi harus dimakan. Karena kalau nggak dimakan akan lapar. Jadi kere itu betul-betul sialan. Tapi Ting juga belajar dari nasihat ibunya. Kalau mau sukses, jangan emosian. Kalau emosian, malah jadi persoalan. Ibu dan anak menunggu sampai bos toko membuka tokonya. Ya, itulah teman-teman edisi ke-61 dari Kisah Ting. Sampai minggu depan, bagaimana perjalanan Ting dalam meraih kesuksesannya. Sampai berjumpa.